Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian dan salam sejahtera. Ya, hari ini saya akan bicara mengenai jaringan. Ya. Robert Kiyosaki mengatakan orang miskin mencari pekerjaan, orang kaya membangun jaringan. Jadi orang kaya hanya mempunyai dua keterampilan, yaitu membangun jaringan dan membangun sistem. Dari situlah mereka membangun perusahaan-perusahaan yang besar. Apa yang perlu dilakukan oleh orang dewasa yang tidak memiliki banyak uang, Bapak Ibu? Ada dua pilihan. Yang pertama adalah hidup hemat dalam kesederhanaan, itu jauh lebih sederhana, lebih murah, lebih mudah. Yang kedua, memperbanyak pendapatan Anda. Nah, ini menambah kerumitan. Ibaratnya seperti ini Bapak Ibu, ya, hidup sederhana atau berjuang. Ya, kita pada waktu muda mungkin punya berbagai macam cita-cita, keinginan, rumah besar, naik kapal pesiar, punya mobil yang bagus, bangun masjid dan lain-lain. Tapi apa boleh buat, kenyataan membuat penghasilan kita kecil. Maka ada dua pilihan, semua tadi dijadikan kecil, ya, yang rumah besar jadi rumah kecil, yang naik kapal besar jadi kapal penyeberangan, mobil jadi sepeda motor dan sebagainya, atau penghasilan kita yang akan dibesarkan. Ya. Jauh lebih mudah yang pertama Bapak Ibu, ya, sekedar menyederhanakan hidup. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau memperbesar kemampuan untuk hidup, maka disinilah tempatnya. Kaya sejati itu apa sih Bapak Ibu? Ya, kaya sejati itu adalah penghasilan pasif yang lebih besar dari biaya hidup. Jadi kalau ingin kaya sejati, kita harus masuk ke kuadran business owner dan investor. Yaitu dari employee dan self-employed pindah ke kuadran business owner dan investor. Nah, problemnya kalau pindah dengan upaya sendiri, maka biasanya seperti ini, dari employee ke self-employed, self-employed ke business owner ke investor. Dan ini sangat sulit Bapak Ibu, ya, perlu waktu bulan tahun untuk sampai ke kuadran I, investor. Angka keberhasilannya kurang dari 1%, itu di Amerika. Ya. Nah, kalau dengan bimbingan, maka serentak dari employee, self-employed langsung ke business owner, dari situ ke investor. Nah, di sini biasanya perlu waktu 2-5 tahun dan 100% predictable, artinya bisa diprediksi. Jika ikut bimbingannya dengan benar dan serius, minimal 1 tahun, 100% akan berhasil. Ya. Kuncinya adalah dengan benar dan serius. Nah, ini ada 3 macam bisnis berjaringan dan bersistem yang bisa memberikan penghasilan pasif income. Yang pertama adalah korporasi atau konglomerasi. Ya, ini jaringannya adalah jaringan bisnis besar. Ya, kita bisa membuat sistemnya dengan cara membangun. Ya, perlu modal besar, risikonya besar, tempatnya tertentu, waktu tertentu, perlu keahlian. Yang kedua adalah waralaba, ini jaringan bisnis sejenis. Ya, kita memiliki sistemnya dengan cara membeli. Ya, membeli, modalnya besar, risikonya besar dan sebagainya. Networking ini adalah Robert Kiyosaki mengatakan mereka yang tidak bermodal, tidak berani mengambil risiko, sangat sibuk dan tidak memiliki keahlian. Wah, itu saya benar itu, ya. Satu-satunya cara ya menjalankan bisnis networking. Inilah yang dulu saya tolak Bapak Ibu. Saya tidak ingin menjalankan bisnis networking meskipun saya ingin bebas finansial. Jaringan konsumer perorangan ini sistemnya digunakan dengan cara memakai sistem, modalnya kecil, risikonya kecil, tempatnya fleksibel, waktu fleksibel, dan keahlian ada sistem. Nah, sekarang korporasi atau konglomerasi itu apa? Korporasi itu perusahaan besar. Kalau banyak korporasi jadi satu menjadi konglomerasi. Jadi ini membangun bisnis, kemudian membangun sistemnya, sehingga bisnisnya berjalan autopilot dan menjadi korporasi atau konglomerasi. Syaratnya cukup punya waktu, dalam arti masih muda. Bahkan, Dahlan Iskan mengatakan di bawah 30 kalau bisa. Ya. Terus cukup punya keahlian bisnis dan kepemimpinan. Cukup modal, ini tanda tanya, kadang-kadang kita tidak perlu menggunakan modalnya sendiri. Penghasilannya bisa puluhan juta sampai miliaran per bulan, tergantung keahliannya. Biasanya 2-3 kali bangkrut baru bisa membangun korporasi. Waktunya puluhan tahun. Nah, waralaba adalah kalau kita punya uang, kemudian membeli waralaba, KFC, McDonald, minimarket, waralaba gerobak, dan lain-lain. Ya. Syaratnya punya cukup uang, misalnya KFC $1,5 juta, minimarket 1-2 miliar, dan semuanya ada uangnya, semuanya membutuhkan uang. Ya. Penghasilannya bisa beberapa juta sampai puluhan juta per bulan tergantung jenisnya. Ya. Kalau gerobak dorong katanya ada yang 2-3 juta per bulan.
Waktunya tergantung masa tunggu. McDonald's 5 tahun katanya baru bisa mendaftar, baru bisa dikabulkan. Networking atau personal franchise itu apa? Itu jaringan perorangan. Kita diajak bergabung kemudian menjalankan sistem. Ya, syaratnya teachable atau mengikuti aturannya, modalnya kecil, risikonya kecil, tidak perlu keahlian dan bisa dikerjakan part-time. Penghasilannya bisa beberapa puluh juta sampai miliaran per bulan tergantung Anda. Waktunya 2-5 tahun, itu kurang lebih antara 90 sampai 100 juta sebulan. Nah, statistik seperti ini, bisnis konvensional yang upaya sendiri tadi, dari 100 bisnis yang didirikan, 5 tahun kemudian tinggal 10 bisnis, 10 tahun kemudian tinggal 1 bisnis. Nah, kalau bisnis networking, 100% bisa diprediksi. Kalau Anda menjalankan sistem dan tidak berhenti, ya berhasil. Kalau Anda tidak menjalankan sistemnya atau berhenti, ya gagal. Nah, apa bedanya networking, multi-level marketing, dan money game? Ya. Secara konsep, networking itu jaringan pemakai, multi-level marketing itu jaringan penjual, money game itu jaringan tipu-tipu. Money game itu ada juga yang menyatakan multi-level recruiting, ya, mengandalkan pada rekrutmen. Prinsipnya ini kerja dapat banyak, yang MLM itu kerja dapat banyak, money game duluan dapat banyak, karena itu menggunakan skema Ponzi. Produknya ini banyak, sedikit, tidak ada produk. Money game biasanya tidak ada produk, ya, atau ada produk-produk abal-abal aja. Kemudian biaya masuknya itu tinggi pada money game, asal bonusnya itu dari anggota baru. Ya, kalau pada networking itu penjualan produk, ya, MLM juga penjualan produk. Reinvestasi kalau networking dan MLM tidak, tapi pada money game ada. Begitu ada join, nanti Anda diminta untuk nambah lagi paket ini, paket itu, gitu ya. Makin banyak paket yang Anda setorkan, maka makin besar kemungkinan untuk berhasil. Ya, karena di money game itu kita hanya mencari posisi saja, gitu ya. Mencari posisi, makin tinggi posisinya, makin dapat uang. Kalau tutup poin, ini networking tanpa ada tutup poin, MLM karena nuansanya jualan harus ada tutup poin. Kalau money game saya tidak tahu. Stokis juga begitu, networking tanpa stokis, MLM ada stokis, ya money game tidak tahu juga ada. Penghasilannya, networking itu pasif, MLM itu tanda tanya pasifnya, karena ada tutup poin, jadi harus beli terus, jadi harus menjual. Kalau money game sudah jelas aktif, karena dia mendapatkan uangnya dari orang baru yang masuk, jadi harus terus-menerus ada orang baru yang masuk. Nah, sekarang mengapa sih kita ini tidak menyukai networking atau MLM? Karena memang sangat berlawanan Bapak Ibu antara networking dengan program di bawah sadar kita. Ya, networking ini adalah prosumen, ya, profitable konsumen yang bisa mendapatkan penghasilan yang sangat besar. Ya, ini penghasilannya besar, bawah sadar kita plafon rezekinya rendah. Ya, tentu bertolak belakang. Ini penghasilannya pasif, bawah sadar kita mendorong untuk aktif atau bekerja keras. Ya, kalau di networking kita bisa kaya, bawah sadar pola pikir miskin. Jadi takut. Nah, kalau di networking itu bisa freedom, pensiun, bawah sadar takut pensiun. Jadi, dan kemudian yang terakhir, ya, kita banyak yang belum tahu perbedaan antara networking, MLM, dan money game. Dikira semua itu sama aja MLM, padahal beda banget Bapak Ibu. Di Indonesia yang banyak adalah money game Bapak Ibu. Sangat sedikit jaringan yang networking atau MLM itu sangat sedikit. Biasanya dari luar negeri. Yang dari dalam negeri sangat jarang yang networking maupun MLM. Hampir kebanyakan bahkan besar money game. Apa yang Anda miliki? Kalau Anda masih muda, punya keahlian bisnis, punya impian, ya dirikan bisnis. Bangun jadi korporasi atau konglomerasi. Perlu 2-3 kali bangkrut. Kalau Anda masih muda, punya uang, tanpa punya keahlian, punya impian, ya berinvestasilah. Kalau Anda punya uang, tanpa keahlian, ya bangun waralaba. Tanpa uang, tanpa keahlian, punya impian, bangun networking. Kalau tanpa uang, tanpa keahlian, tanpa impian, ya seperti sekarang aja, P7, pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Jadi semua tergantung Anda Bapak Ibu. Kalau orang seperti saya nomor 4 itu, tidak ada cara lain. Tanpa uang, tanpa keahlian, hanya punya impian. Tidak mudah lagi, ya. Memilih kerjasama bisnis bersistem harus hati-hati Bapak Ibu. Anda sedang membangun aset jangka panjang yang bisa diwariskan. Tapi biasanya orang kuadran kiri tidak peduli Bapak Ibu. Yang penting dapat uang sekarang, itu aja. Untuk orang kuadran kiri, ya. Syaratnya kalau Anda ingin mendapatkan penghasilan jangka panjang, ya bisnisnya harus legal, bukan money game, ya.
Ini lihatnya di APLI Bapak Ibu, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Ya. Bukan di OJK, bukan di mana-mana, tapi di APLI, karena mereka lah ahlinya. Gitu. Kalau ada di APLI, Anda aman. Kalau di APLI tidak ada, sudah deh, walaupun ada di mana-mana, kayaknya bukan gitu ya. Kedua, sudah berumur di atas 10 tahun, ada produk yang berkualitas, ada rancangan pendidikan yang jelas, dan ada orang yang sudah berhasil menahan pensiun dari pekerjaannya yang sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau Anda mau membangun atau ikut bisnis networking, lihat dulu dari mana asal uang yang Anda terima itu. Ya. Ini jaringan atau Anda, kalau asalnya dari investasi itu sah. Anda tinggal melihat ini investasi benar atau investasi bodong. Ya, kalau ada gabungan besar, cepat dan aman itu pasti bodong, tipu-tipu, gitu ya. Kalau Anda uangnya dapat dari samping juga sah. Itu berasal dari jual beli produk pada sistem prosumen, profitable consumer, ya, penjualan langsung dari produsen ke konsumen. Ya. Ada 3 di situ, yaitu direct selling, multi level marketing, dan networking. Ini hanya perkembangan saja. Direct selling itu di sendirian menjual produk, misalnya untuk dapat 1000 produk harus sendirian 1 kali 1000. Kalau multi level marketing ngajak beberapa orang, untuk bisa dapat 1000 misalnya ngajak 10 orang masing-masing jual 100. Ya, perlu jual karena di situ ada tutup poin dan lain-lain. Kalau Anda tidak membeli produk, maka bonus Anda akan tidak bisa cair gitu ya. Networking 1000 kali 1. Cari 1000 orang, masing-masing memakai 1. Dan tentunya jauh lebih awalnya lambat, tapi begitu memulai stabil, ya, sangat stabil. Nah, yang banyak di Indonesia bukan ini Bapak Ibu, tapi yang ini. Yaitu dapatnya dari orang baru, gitu ya. Dan di situ ada namanya multi level recruiting. Jadi Anda merekrut, Anda disewa oleh perusahaan ya untuk merekrut orang dan dibayar dari orangnya yang Anda rekrut. Nah, kemudian merekrut orang lagi dan seterusnya ya. Jadi kalau seperti asuransi dan lain-lain sepanjang itu perorangan gitu ya, Anda ke agen asuransi, bayar asuransi, mereka dapat penghasilan dari Anda, itu sah. Tapi begitu mulai member get member sudah berbeda. Nuansanya jadi berbeda. Kenapa? Karena Anda di sini nanti bekerja sama dengan perusahaan angin surga. Padahal uangnya bukan ada di perusahaan angin surga itu. Uangnya yang Anda peroleh itu dari orang baru. Selalu dari orang baru. Nah, di sini ada dari MUI ya. Money game menurut definisi MUI adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktek memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan ya, atau pendaftaran mitra usaha yang baru ya, atau bergabung kemudian. Bukan dari hasil penjualan produk seperti pada tadi itu yang prosumen, atau dari hasil penjualan produk namun produk yang dijual hanya kamuflase atau tidak punya mutu kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Biasanya aplikasi, pulsa, itu macam-macam begitu produknya, atau koin emas atau apa ya. Hati-hati Bapak Ibu, kalau dari bawah jangan deh, itu diragukan kehalalannya sehingga kasihan anak-anak Anda yang harus makan uang yang diragukan kehalalannya. Oke Bapak Ibu, keterampilan membangun sistem dan jaringan itu ada banyak, yaitu dream building, goal setting, leadership skill, people skill, time management, attitude of success, cara mengatasi kegagalan, dan ini semua Bapak Ibu bisa dapatkan di seminar yang namanya leadership seminar. Kalau saya yang sudah berumur aja bisa, ya, saya pastikan Anda tentunya juga pasti bisa. Oke Bapak Ibu, saya ucapkan selamat sore. Salam sejahtera dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.